Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kami kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah proyeksi peta minggu 9. Next. Dengan anggota yang pertama itu saya, Slamet Dua Kota Galung, dan Arya M. Perdana Siahaan, dan Muhammad Sultan. Next. Soal yang pertama itu, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Pada setiap jenis proyeksi peta, distorsi atau perubahan bentuk, jarak, arah, dan area selalu terjadi karena permukaan bola bumi harus diproyeksikan ke permukaan datar peta. Setiap jenis proyeksi peta memiliki pola distorsi yang berbeda-beda tergantung pada lokasi dan karakteristik proyeksi itu sendiri. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi distorsi tersebut adalah jarak dari meridian pusat atau garis referensi. Dalam proyeksi tersebut, meridian pusat seringkali berada di tengah peta dan biasanya menjadi garis yang tidak mengalami distorsi. Next. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Pemilihan proyeksi peta yang tepat bergantung pada tujuan peta, skala, dan area yang akan dipetakan. Setiap jenis proyeksi peta memiliki keunggulan dan kelemahan tergantung pada bagaimana ia menangani distorsi bentuk, jarak, arah, dan area. Berikut adalah beberapa contoh kondisi atau aplikasi di mana masing-masing proyeksi lebih baik digunakan. Proyeksi Mercator lebih baik untuk peta dunia dan peta navigasi laut karena mempertahankan sudut dan arah, tetapi memiliki distorsi area yang besar di dekat kutub. Yang kedua itu ada proyeksi konik, lebih tepat untuk peta wilayah yang memanjang ke arah timur barat, seperti peta negara bagian atau provinsi. Yang ketiga itu proyeksi azimutal, sangat cocok untuk peta kutub dan peta penerbangan jarak jauh, karena bisa mempertahankan jarak dan arah di sekitar titik pusat. Yang keempat itu proyeksi tangent dan interaksi. Sering digunakan untuk peta kadaster atau wilayah lokal karena distorsi yang minimal di sekitar garis lintang standar atau titik besar. Yang terakhir itu ada proyeksi homolografik. Digunakan untuk peta global yang membutuhkan perbandingan area yang akurat tanpa memperhatikan bentuk seperti peta distribusi sumber daya atau pola populasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Sultan. Jadi, mengapa proyeksi transvers Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Yang pertama, proyeksi transvers Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang utara sampai selatan karena distorsi minimum di sekitar meridian pusat yang sangat cocok untuk wilayah memanjang secara vertikal. Kemampuannya untuk menghasilkan peta dengan akurasi tinggi pada skala besar, keselarasan dengan sistem koordinat seperti UTM yang membagi dunia menjadi zona-zona yang sesuai dengan karakteristik wilayah yang memanjang utara selatan. Keunggulan dalam pemetaan kadaster dan topografi di mana pengukuran jarak dan area yang akurat sangat penting. Itulah alasan mengapa proyeksi transvers Mercator sangat populer dan banyak digunakan dalam pemetaan skala besar di wilayah yang memanjang dari utara ke selatan. Next. Mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Proyeksi TM3 dengan zona 3 derajat lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan UTM karena beberapa alasan. Pengurangan distorsi yang lebih baik untuk wilayah Indonesia yang memanjang utara selatan dan barat timur.
Zona 3 derajat bujur lebih tepat untuk wilayah Indonesia yang terletak di berbagai meridian pusat dibandingkan dengan zona 6 derajat pada UTM. Akurasi tinggi pada skala besar dan konsisten dalam penggunaan proyeksi di seluruh wilayah negara. Efisiensi dalam pemetaan nasional dan administrasi wilayah tanpa harus membagi wilayah menjadi banyak zona seperti pada sistem UTM. Dengan menggunakan TN3, Indonesia dapat menghasilkan peta yang lebih akurat dan praktis untuk berbagai aplikasi pemetaan skala besar dan pengolahan sumber daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Arya. Apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan? Yang pertama, keunggulan menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan di Indonesia mencakup minimnya distorsi untuk wilayah yang memanjang utara selatan, akurat tinggi pada skala besar, dan kesesuaian untuk pemetaan kadastr dan perencanaan tata ruang. Namun tantangan yang dihadapi termasuk pengolahan data dalam banyak zona, distorsi di daerah yang jauh dari meridian pusat, dan kebutuhan akan sistem pemetaan yang canggih serta pelatihan teknis yang tepat. Meskipun ada tantangan, pengguna proyeksi TM3 tetap merupakan pilihan yang sangat baik untuk administrasi pertanahan Indonesia, terutama jika didukung dengan teknologi pemetaan modern dan pelatihan yang cukup. Next. Bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar? Proyeksi TM3 atau transverse Mercator 3 derajat membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah Indonesia, terutama untuk skala besar dengan cara-cara berikut. Pertama, minimalkan distorsi di sepanjang meridian pusat. Distorsi sangat kecil di sepanjang meridian pusat zona TM3 yang sangat menguntungkan untuk pemetaan tanah, terutama pada peta kadastr yang memerlukan akurasi tinggi. Yang kedua, zona 3 derajat yang lebih kecil. Zona yang lebih sempit membantu mengurangi distorsi di seluruh wilayah Indonesia dibandingkan dengan zona yang lebih besar seperti pada sistem UTM. Ketiga, akurasi tinggi untuk wilayah yang memanjang utara selatan. Indonesia yang memiliki wilayah yang memanjang dari utara ke selatan mendapatkan keuntungan dari proyeksi TM3 karena distorsi di zona lebih kecil dapat dikendalikan dengan lebih baik. Keempat, konsistensi dalam pemetaan kadastr. Proyeksi TM3 memberikan akurasi yang sangat baik untuk pemetaan tanah yang sangat penting untuk administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah. Yang kelima, secara keseluruhan proyeksi TM3 sangat efektif dalam pengurangan distorsi dan memberikan akurasi tinggi dalam pemetaan tanah yang sangat penting dalam konteks administrasi pertanahan di Indonesia. Next. Jadi sudah cukup sekian hasil diskusi proyeksi peta pada minggu 9 ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.